Anda, Alexa, kebanyakan orang yang mengatakan ingin memulai bisnis tidak pernah benar-benar melakukannya. Dan mereka yang mencoba seringkali membuang waktu bertahun-tahun untuk mengerjakan ide yang sejak awal sudah gagal. Dan itu karena mereka mengejar tren, meniru ide orang lain, atau terjun ke industri yang sama sekali tidak mereka ketahui. Jika Anda ingin waktu dan tenaga Anda terbayar, Anda memerlukan ide bisnis yang masuk akal bagi Anda dan benar-benar dapat bertahan di dunia nyata. Oke, jadi, ambil pena dan kertas Anda, teman saya, karena inilah janji kami. Di akhir video ini, Anda akan tahu cara memilih bisnis yang masuk akal bagi Anda, cara menonjol dari pesaing Anda, dan cara memvalidasi ide Anda sehingga Anda tahu itu benar-benar dapat membuat Anda kaya. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Baiklah, jadi Anda ingin menemukan ide bisnis yang akan membuat Anda kaya. Tentu saja Anda ingin. Jika Anda berpikir itu sesederhana bertanya, apa yang akan menghasilkan uang paling banyak untuk saya? Nah, pikirkan lagi. Oke, karena pendekatan itu hampir selalu menjadi bumerang. Seperti ketika orang melihat sesuatu seperti AI sedang tren, mereka berpikir, saya akan memulai perusahaan AI tanpa mengetahui apapun tentang cara kerja industri ini. Atau lebih buruk lagi, mereka akhirnya menghabiskan tabungan hidup mereka untuk seorang guru yang memberitahu mereka bahwa kursus mereka dapat membuat mereka kaya dengan cepat. Namun mungkin mereka malah melakukan hal yang sebaliknya. Mereka berkata, ya, saya sangat suka menulis puisi, jadi saya akan mengubahnya menjadi bisnis. Dan kemudian mereka hancur ketika tidak ada yang mengantre untuk membayarnya. Masalahnya adalah kebanyakan orang tidak pernah benar-benar memikirkan ide bisnis mereka sama sekali. Mereka mengejar uang di bidang yang tidak mereka pahami atau mengikuti hasrat mereka ke pasar yang tidak ada. Namun bagaimana jika ada cara untuk menghindari jebakan tersebut? Bagaimana jika Anda dapat menemukan titik temu antara apa yang Anda sukai, apa yang Anda kuasai, dan apa yang sebenarnya orang bersedia bayar? Nah, teman-teman, disitulah metode Eki berperan. Oke, nah, Eki adalah konsep Jepang yang diterjemahkan menjadi alasan untuk menjadi. Dan itu juga merupakan salah satu alat paling ampuh untuk menemukan ide bisnis. Itu dibangun di atas kerangka kerja yang sederhana namun cemerlang, 4 lingkaran, dan di mana semuanya bersinggungan. Disitulah ide-ide terbaik lahir. Jadi, mari kita uraikan setiap lingkaran satu persatu untuk melihat bagaimana mereka dapat membentuk bisnis Anda. Baiklah, lingkaran pertama adalah tentang menemukan apa yang Anda kuasai. Anda tahu, bakat Anda, kekuatan Anda, hal-hal yang dapat Anda berikan secara konsisten pada tingkat tinggi. Ini sangat penting ketika memikirkan bisnis Anda, oke, karena pikirkanlah, jika Anda seorang pembuat kode yang brilian, membangun perusahaan rintisan perangkat lunak masuk akal. Jika Anda seorang komunikator alami, mungkin penjualan, pemasaran, atau media adalah jalur Anda. Jika Anda memiliki mata untuk desain dan pikiran untuk fungsionalitas, Anda mungkin dapat membuat produk yang hebat. Bisnis dibangun di atas apa yang Anda kuasai. Itu seperti bermain permainan di kandang sendiri. Itu menciptakan keuntungan sejak awal. Dan dalam jangka panjang, setiap bisnis menghadapi tantangan, bukan? Namun, jika Anda membangun perusahaan berdasarkan sesuatu yang sudah Anda kuasai, masalah-masalah tersebut akan menjadi masalah yang dapat Anda selesaikan, atau setidaknya dapat Anda temukan solusinya seiring berjalannya waktu. Jadi, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang benar-benar saya kuasai? Di mana saya dapat mengungguli orang lain tanpa berusaha? Bayangkan jika Anda berusaha. Sekarang, lingkaran kedua adalah tentang menemukan apa yang Anda sukai. Ini penting, oke, karena jika Anda membangun bisnis, Anda akan menghabiskan malam yang panjang, pagi-pagi sekali, dan akhir pekan untuk mengerjakan hal ini. Jadi, jika Anda membenci pekerjaan itu, Anda akan cepat lelah. Namun, jika Anda menyukainya, Anda akan terus maju saat orang lain menyerah. Anda akan menjadi lebih kreatif dan lebih terobsesi. Begitu pula orang-orang di sekitar Anda. Pikirkan tentang Elon Musk. Suka atau tidak suka, pria itu jelas menyukai roket, mobil, dan proyek rekayasa yang ambisius. Dan energi semacam itu menular ke orang-orang yang bekerja dengannya. Jadi, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang membuat saya bersemangat? Masalah atau industri apa yang tidak pernah bosan saya bicarakan? Itulah lingkaran kedua Anda. Ketiga, apa yang bisa menghasilkan uang dari Anda karena ya? Jangan lupakan itu, bukan? Karena, oke, Anda bisa menjadi ahli dalam sesuatu dan menyukainya, tetapi jika tidak ada yang mau membayarnya, itu adalah hobi, teman saya, bukan bisnis. Kabar baiknya adalah Anda bisa berbakat dan bersemangat tentang sesuatu dalam industri yang sudah terbukti. Dan sungguh, hampir semua hal bisa menghasilkan uang jika Anda memposisikannya dengan benar. Maksud saya, orang-orang menertawakan gagasan menjual air minum kemasan. Mereka menertawakan gagasan orang asing membayar untuk tidur di rumah orang.
Dan kemudian Airbnb muncul. Tetapi kuncinya adalah harus ada semacam jalur menuju monetisasi. Jika Anda dapat dengan jelas menghubungkan keterampilan dan hasrat Anda dengan sesuatu yang sudah dibayar orang, Anda memiliki ide bisnis yang solid. Jadi tanyakan pada diri Anda sendiri, nilai apa yang dapat saya berikan sehingga seseorang benar-benar akan membayar saya. Sekarang, lingkaran keempat dan terakhir dalam Ikigai adalah apa yang dibutuhkan dunia. Jadi, dalam hal bisnis, kenyataannya adalah bahwa yang satu ini agak opsional. Jika Anda dapat menemukan sesuatu yang Anda sukai, sesuatu yang Anda kuasai, dan sesuatu yang dapat menghasilkan uang, Anda telah memiliki ide bisnis yang layak untuk dikejar. Ketika ide Anda juga memecahkan masalah penting di masyarakat, ide Anda menjadi lebih bermakna. Namun, ide tersebut belum tentu menjadi ide bisnis yang lebih baik. Suka pakai Chromeband karena top up sama transfernya gratis. Gue suka banget pakai Chromeband karena bunganya tinggi. At Juniper, we believe in science-backed weight loss, not wishful thinking. Juniper's medicated weight loss program can help members achieve a menjadi ide bisnis yang lebih baik. Baiklah, jadi itulah metode orang kaya. Ketika Anda tahu apa yang Anda kuasai, apa yang Anda sukai, dan apa yang dapat menghasilkan uang, dan secara opsional apa yang dibutuhkan dunia, Anda telah memilih bisnis yang tepat untuk Anda dan benar-benar berhasil. Namun, begini masalahnya. Oke, kejelasan semacam ini bukanlah sesuatu yang Anda temukan sekali lalu lupakan. Dan itu bukan sesuatu yang hanya berlaku untuk menemukan ide bisnis. Satu-satunya rahasia nyata untuk membangun kekayaan adalah tetap selaras dengan tujuan Anda setiap hari. Dan disitulah aplikasi Alux hadir. Kami membuat aplikasi Alux untuk orang-orang seperti Anda karena kami tahu pertumbuhan membutuhkan konsistensi. Jadi, anggaplah aplikasi tersebut sebagai pendamping pertumbuhan pribadi Anda. Saat Anda mendaftar di aplikasi Alux, Anda akan menjawab beberapa pertanyaan singkat tentang posisi Anda saat ini dan tujuan yang ingin Anda capai. Aplikasi ini juga membuat jalur pembelajaran yang dipersonalisasi dengan pelajaran harian, kursus dari pakar, dan alat praktis yang dirancang untuk membantu Anda tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Bahkan ada koleksi tentang Ikigai yang baru saja kita bahas. Di dalam aplikasi, Anda memiliki semua yang Anda butuhkan dengan biaya yang jauh lebih murah daripada biaya kuliah yang tidak berguna. Ratusan ribu orang yang ambisius telah menggunakan aplikasi Alux setiap hari karena aplikasi ini memiliki semua yang Anda butuhkan untuk meningkatkan keterampilan finansial, memperkuat kebiasaan, bahkan meningkatkan gaya hidup dan hubungan Anda. Jadi, jika Anda serius ingin membangun kekayaan sejati dan meningkatkan diri sebagai pribadi, ini adalah tempat yang tepat untuk memulai. Dan untuk mempermanis kesepakatan, pindai kode QR di layar untuk mendapatkan diskon 25% dari paket tahunan Anda. Berinvestasilah pada diri Anda sendiri, kawan. Itulah satu-satunya cara untuk memajukan hidup Anda. Baiklah, mari kita kembali ke diskusi kita. Oke, nah, sekarang setelah Anda tahu bisnis apa yang ingin Anda mulai, ada masalah lain yang menanti Anda. Dan jika Anda tidak menyelesaikannya lebih awal, masalah itu akan kembali menghantui Anda di kemudian hari. Anda lihat, sebagian besar bisnis gagal, tetapi itu bukan karena mereka memiliki ide bisnis yang buruk. Itu karena bisnis lain dengan ide yang sama mengungguli mereka. Anda mungkin bukan satu-satunya orang yang dapat membuat kode aplikasi, menjual program kebugaran, atau mendesain perhiasan. Persaingan itu nyata, dan untuk berhasil dalam bisnis, Anda harus menghadapi kenyataan itu. Namun, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan benar-benar menghindari persaingan sama sekali. Dan disinilah strategi Samudra Biru berperan. Anda lihat, sebagian besar bisnis bersaing dalam apa yang disebut Samudra Merah, tempat banyak hiu memperebutkan ikan yang sama. Seperti itulah rasanya di pasar yang ramai. Semua orang menjual barang yang sama kepada pelanggan yang sama dengan harga yang sama. Air di sini berubah menjadi merah darah karena semua orang memotong harga, meniru fitur, dan memperebutkan barang bekas. Alternatifnya adalah Samudra Biru. Perairan yang luas dan tak tertandingi, tempat Anda tidak perlu melawan hiu karena Anda berenang di wilayah Anda sendiri. Dalam bisnis, ini berarti menciptakan pasar tempat persaingan menjadi tidak relevan. Daripada mencoba memainkan permainan yang sama dengan orang lain, Anda menciptakan pasar Anda sendiri sepenuhnya. Salah satu contoh terbaiknya adalah Cirrus. Dulu, industri sirkus pada dasarnya sedang sekarat. Harga tiket sirkus berada di titik terendah karena persaingan yang ketat dan setiap sirkus menampilkan pertunjukan hewan dan badut yang sama. Ketika Cirque Soul muncul, mereka tidak mencoba menjadi sirkus yang lebih baik. Sebaliknya, mereka menghilangkan hewan-hewan mahal, mengurangi rutinitas badut yang konyol, dan meningkatkan kesenian dan penceritaan pertunjukan mereka. Dan hasilnya adalah bentuk hiburan yang benar-benar baru, campuran sirkus dan teater. Dengan melakukan ini, mereka menarik penonton dewasa baru yang bersedia membayar harga premium untuk pertunjukan mereka. Mereka tidak lagi memperebutkan sisa-sisa di Lautan Merah. Tidak, mereka telah menciptakan Lautan Biru milik mereka sendiri. Jadi, setelah Anda menemukan bisnis yang cocok untuk Anda,
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Anda menciptakan samudra biru Anda sendiri? Nah, disinilah Anda perlu melihat ide Anda dan mulai berpikir secara berbeda. Asumsi apa yang dapat Anda hilangkan yang dianggap remeh oleh orang lain? Apa yang dapat Anda sederhanakan atau kurangi yang sebenarnya tidak dipedulikan oleh pelanggan? Apa yang dapat Anda tekankan yang benar-benar dihargai oleh orang lain? Dan yang terpenting, apa yang dapat Anda ciptakan yang tidak ditawarkan oleh orang lain? Katakanlah orang aneh Anda mengarahkan Anda ke nutrisi. Jadi, jika Anda menjual rencana diet atau suplemen generik seperti orang lain, Anda akan tenggelam di samudra merah. Tetapi bagaimana jika Anda menghilangkan diet yang sudah umum, mengurangi obsesi penghitungan kalori yang sudah ketinggalan zaman, dan meningkatkan fokus pada kesehatan jangka panjang dan personalisasi? Nah, dalam hal ini, Anda dapat membuat layanan yang memungkinkan pelanggan Anda melakukan beberapa tes mikrobioma dan DNA, lalu mendapatkan rencana makan yang sangat dipersonalisasi darinya. Tiba-tiba, Anda bukan sekadar ahli gizi. Anda telah membangun bisnis yang rasanya mustahil untuk ditiru. Itulah kekuatan sebenarnya dari strategi Samudra Biru. Dalam jangka pendek, hal ini membantu Anda menonjol. Tetapi dalam jangka panjang, hal ini memberi Anda ruang untuk berinovasi, mendapatkan bayaran lebih, dan membangun basis pelanggan yang sangat loyal karena mereka tidak bisa mendapatkan apa yang Anda tawarkan di tempat lain. Jadi, sekarang setelah Anda mengetahui jenis bisnis yang ingin Anda mulai, dan Anda tahu cara menonjol dari pesaing, tentu saja, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana hal ini benar-benar akan berjalan? Maksud saya, Anda perlu tahu bagaimana bisnis Anda akan berfungsi di dunia nyata, bagaimana bisnis tersebut menghasilkan uang, bagaimana bisnis tersebut menjangkau pelanggan, dan mengapa semua orang harus peduli sejak awal. Jika Anda tidak mengetahuinya sejak awal, Anda akan membuang waktu bertahun-tahun untuk memikirkannya sambil berjalan. Untungnya, ada kerangka kerja sederhana untuk menguraikan semua ini. Ini disebut metode kanvas ramping, dan pada dasarnya seperti membuat rencana bisnis satu halaman, tetapi tanpa semua lembar Excel yang membosankan. Yang harus Anda lakukan adalah mencari tahu 9 elemen utama bisnis yang paling penting dengan menjawab 9 pertanyaan singkat. Jadi, mari kita bahas semuanya satu persatu. Pertanyaan pertama adalah, masalah apa yang sedang Anda selesaikan? Ini benar-benar inti dari bisnis Anda. Oke, jika Anda tidak menyelesaikan masalah yang nyata, Anda tidak memiliki bisnis. Uber, misalnya, memecahkan masalah berdiri di tepi jalan menunggu taksi yang mungkin tidak akan pernah datang. Masalah itu begitu universal sehingga orang-orang sangat ingin mencari solusi. Setelah Anda mengidentifikasi masalah tersebut, pertanyaan berikutnya adalah untuk siapa sebenarnya Anda menyelesaikannya? Terlalu banyak pengusaha yang mengatakan produk saya untuk semua orang dan itu adalah cara tercepat untuk gagal. Oke, bisnis yang sukses dibangun dengan melayani orang-orang tertentu dengan kebutuhan tertentu. Misalnya, Facebook dimulai sebagai platform khusus untuk mahasiswa Harvard. Mereka membangun daya tarik dengan mempersempit fokus dan baru berkembang setelah seluruh Harvard bergabung. Sekarang kita beralih ke proposisi nilai unik Anda. Ini adalah jawaban atas pertanyaan, mengapa pelanggan harus memilih Anda daripada orang lain? Anda dapat menganggap ini seperti janji satu kalimat yang membuat bisnis Anda menonjol. Misalnya, Apple tidak hanya menjual ponsel, mereka menjanjikan perangkat yang dirancang dengan indah yang berfungsi. Itulah yang menarik perhatian orang dan menarik perhatian mereka. Setelah Anda mengetahui proposisi nilai Anda, pertanyaan berikutnya adalah, apa solusi Anda? Disinilah Anda menjelaskan produk atau layanan Anda dengan istilah yang sederhana. Jadi, bayangkan saja Anda menawarkannya kepada seorang teman sambil minum kopi. Misalnya, solusi asli Dropbox tidak dijelaskan sebagai layanan hosting file berbasis cloud. Itu hanyalah folder yang dapat Anda akses dari mana saja. Ready to grow your business? Download Alibaba.com and find factory level prices. Tokoku ini pakai AI. Beneran bisa order otomatis di WhatsApp dan langsung dateng. Halo kak, aku mau pesan kue dong. Di mana saja. Jelas, sederhana, dan efektif. Dan setelah itu, muncullah saluran. Bagaimana Anda akan menjangkau pelanggan Anda? Banyak pengusaha membangun sesuatu dan berasumsi bahwa orang akan menemukannya secara ajaib. Namun, Anda perlu tahu di mana pelanggan Anda berada dan kemudian Anda perlu menemui mereka di sana karena distribusi sama pentingnya dengan produk itu sendiri. Misalnya, Gymshark tidak berhasil hanya karena mereka membuat pakaian kebugaran yang bagus. Mereka memiliki kampanye influencer besar-besaran di Instagram di mana mereka tahu mereka dapat menjangkau audiens mereka. Sekarang, bagian berikutnya adalah aliran pendapatan. Bagaimana uang benar-benar akan mengalir ke bisnis Anda? Atau pada dasarnya, apa model bisnis Anda? Lihatlah Google misalnya. Semua yang mereka lakukan gratis untuk Anda, tetapi semua iklan yang Anda lihat dibayar oleh perusahaan yang ingin menjual barang kepada Anda. Dan uang itu langsung masuk ke kantong Google. Jadi tanyakan pada diri Anda, apakah Anda menjual produk, langganan, iklan, atau layanan?
Sekarang, selain pendapatan, Anda perlu melihat struktur biaya. Berapa banyak yang dibutuhkan untuk mengirimkan produk atau layanan Anda? Banyak pendiri menipu diri mereka sendiri di sini. Oke, mereka pikir mereka menghasilkan uang, tetapi begitu biaya menumpuk, mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya tenggelam. Restoran adalah contoh klasik di sini. Di permukaan, sepertinya mereka menghasilkan penjualan besar setiap malam, tetapi begitu Anda memperhitungkan sewa, makanan, staf, pemasaran, marginnya sangat tipis. Itu tidak bisa dinegosiasikan. Anda perlu tahu berapa banyak yang Anda belanjakan jika bisnis Anda ingin bertahan. Selanjutnya, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apa metrik utama bisnis saya? Karena setiap bisnis memiliki beberapa pendorong utama kesuksesan. Untuk bisnis langganan, misalnya, mungkin retensi pelanggan. Bagi merek e-commerce, hal itu bisa jadi adalah rasio konversi. Bagi saluran YouTube, hal itu adalah waktu menonton. Jika Anda tidak mengetahui metrik utama Anda akan membuang-buang waktu mengejar angka-angka yang terlihat bagus tetapi tidak benar-benar memajukan bisnis. Dan terakhir, ada keuntungan yang tidak adil. Jadi, apa yang membuat bisnis Anda berbeda dari semua yang ada di pasar? Ini adalah bagian dari teka-teki yang kebanyakan orang lupakan, tetapi Anda tidak akan melupakannya karena kita sudah membicarakannya saat membahas strategi Samudra Biru. Keuntungan yang tidak adil Anda adalah bagaimana Anda membedakan diri Anda sendiri. Itulah hal yang membuat Anda sulit ditiru. Baik itu posisi Anda, pendekatan unik Anda, atau ruang pasar yang telah Anda ciptakan untuk diri Anda sendiri. Jadi, jika Anda menyatukan kesembilan elemen ini, masalah, pelanggan, proposisi nilai, solusi, saluran, pendapatan, biaya, metrik, dan keuntungan yang tidak adil, Anda memiliki kanvas ramping. Ini bukan tentang memiliki rencana yang sempurna, tetapi jika Anda dapat mengisinya dengan jujur, Anda akan memiliki kejelasan yang lebih dari 99% orang yang mengatakan mereka ingin memulai bisnis. Baiklah, temanku. Jadi, kita sudah membahas tentang cara menemukan bisnis yang tepat untuk Anda, cara menonjol dari kompetitor, dan cara mengubah ide kasar menjadi rencana nyata. Jika Anda ingat di awal video ini, kami meminta Anda untuk mengambil pena dan kertas. Dan jika Anda serius membangun masa depan, kami sangat menganjurkan Anda untuk melakukannya. Oke, tuliskan semua hal ini. Anda benar-benar dapat menonton ulang video ini, menjawab pertanyaan, dan mengikuti langkah-langkahnya. Dan pada akhirnya, Anda akan memiliki ide bisnis yang solid di tangan Anda. Ide yang dapat mengubah hidup Anda dan membantu Anda membangun kekayaan yang selalu Anda inginkan. Jadi, kami harap video ini memberi Anda kejelasan dan dorongan yang Anda butuhkan untuk memulai. Baiklah, Aluxer, terima kasih telah menonton hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan.